Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akhirul anbiya wa imamur rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberi bersama-sama nikmat kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga kita dapat mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aflah Tafaulil, biasa dipanggil Aflah. Saya mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam semester 1, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam, dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPD. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tugas saya yang berjudul Islam Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah istilah yang merujuk pada karakteristik khas Islam yang berkembang di Nusantara, terkhususkan di Indonesia, dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Islam Nusantara tidak berarti Islam yang berbeda secara keseluruhan atau Islam yang berbeda dari Islam yang lainnya, melainkan praktek Islam yang menyelaraskan ajaran agama dengan tradisi dan kearifan lokal. Lalu Islam Nusantara memiliki sebuah prinsip utama. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah yang pertama, kontekstualisasi ajaran Islam. Apa sih yang dimaksud dengan kontekstualisasi ajaran Islam? Kontekstualisasi adalah ajaran Islam yang diterapkan sesuai dengan konteks budaya, adat, dan tradisi masyarakat Nusantara selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat ajaran agama Islam. Itulah yang dimaksud dengan kontekstualisasi ajaran Islam. Lalu yang kedua adalah toleransi. Toleransi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam Islam Nusantara, karena Islam Nusantara menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang beragam akan agama, suku, dan budaya. Lalu yang ketiga, pendekatan dakwah yang lembut. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara yang damai dan penuh dengan kearifan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo terdahulu, mereka menyebarkan agama Islam melalui seni juga dan budaya setempat. Lalu yang keempat, penghormatan terhadap kearifan lokal. Tradisi seperti selamatan, tahlilan, dan peringatan Maulid Nabi menjadi bagian dari praktek Islam yang khas di Nusantara. Karena kita harus selalu memberi penghormatan terhadap kearifan lokal tersebut. Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan Islam Nusantara? Islam Nusantara, awal penyebaran Islam ini sudah mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Timur Tengah, Persia, dan India membawa ajaran Islam sembari berinteraksi dengan masyarakat lokal. Lalu yang kedua, peran Wali Songo. Wali Songo juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Mereka menggunakan pendekatan budaya seperti wayang,
tembang, dan adat istiadat untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Lalu yang selanjutnya, pengaruh budaya lokal juga termasuk salah satu Islam Nusantara yang berkembang dengan mengadopsi elemen budaya lokal yang tidak bertentangan tentunya dengan ajaran Islam, seperti penggunaan batik dalam busana muslim, tradisi kenduri, dan seni gamelan. Lalu apa sih ciri-ciri Islam Nusantara? Adapun ciri-ciri Islam Nusantara antara lain yang pertama adalah inklusif. Apa yang maksud dengan inklusif di dalam Islam Nusantara ini adalah Islam Nusantara yang membuka ruang untuk dialog antar agama dan budaya, yakni menciptakan harmoni di tengah keberagaman antar agama. Itulah yang dimaksud dengan kata inklusif di dalam Islam Nusantara. Lalu yang kedua, berbasis tradisi. Banyak tradisi lokal yang diakomodasi seperti upacara adat yang diberi nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, moderasi beragama. Maksud dari moderasi beragama adalah untuk menghindari ekstremisme dalam praktik keagamaan. Lalu mengutamakan sikap tawasud atau moderat, tasamuh atau toleransi, dan tawazun atau keseimbangan. Itulah maksud dari moderasi beragama. Lalu, apa juga sih relevansi Islam Nusantara? Adapun relevansi Islam Nusantara antara lain, yang pertama itu kita harus menciptakan harmoni sosial. Di Indonesia yang plural, Islam Nusantara menjadi model bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan pemersatu tanpa menghilangkan keunikan budaya lokal. Lalu yang kedua, Islam rahmatan lil alamin. Ini adalah sebuah konsep yang mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengajarkan kita untuk memberi kasih sayang dan rahmatan untuk lil alamin. Lalu tujuan dan konsepnya, istilah ini juga sering digunakan oleh para ulama, terutama Nahdlatul Ulama, untuk menggambarkan pendekatan Islam yang rahmah, moderat, dan sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Islam Nusantara bertujuan juga untuk menjaga harmoni sosial dan meminimalkan konflik antar perbedaan akibat perbedaan keyakinan dan budaya. Baiklah, sekian dari presentasi untuk tugas mata kuliah pendidikan pengantar studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.